Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Eka Widyastuti dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan mempelajari meneladani para Rasul Allah menjadi generasi yang berkarakter. Kompetensi dasar untuk aspek pengetahuan adalah 3.4, memahami makna beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aspek keterampilan 4.4 menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyaksikan video, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan Nabi dan Rasul, jumlah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu membaca serta menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada Rasul dengan benar. Rukun iman keempat adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Perhatikan Quran Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 45 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Yang artinya, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Berikut ini adalah perbedaan nabi dan rasul. Secara bahasa, nabi artinya pembawa berita. Sedangkan secara istilah, nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul menurut bahasa adalah utusan. Sedangkan menurut istilah, rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Mengenai jumlah nabi dan rasul, perhatikan dalil berikut ini. Yang pertama, Quran Surat Yunus, surat ke-10, ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Artinya, dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Berikutnya, Quran Surat Fatir, surat ke-35, ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Artinya, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Hibban yang bersumber dari pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa jumlah nabi ada 124.000, sementara jumlah rasul ada 313. Meskipun riwayat ini sahih, tetapi tidak mutawatir atau meyakinkan. Cara menyikapinya adalah kalian wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul dalam jumlah yang sangat banyak untuk setiap umat.
Sedangkan mengenai angka pastinya, kita tidak diwajibkan untuk mengetahui jumlahnya. Di antara para rasul yang sangat banyak itu, sebagian ada yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Su'aib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalian sudah memahami pengertian iman kepada Rasulullah, dalil nakli adanya utusan Allah, serta sebagian nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.